Timnas Indonesia baru saja mencetak sejarah baru dengan memastikan langkah mereka ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan gemilang melawan Filipina tidak hanya mengantar skuad Garuda ke tahap berikutnya, tetapi juga mengukir prestasi sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos. Prestasi itu mendapat perhatian khusus dari Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, yang memberikan pujian atas pencapaian luar biasa ini. Di sisi lain, perkembangan terkait pemain-pemain naturalisasi dan strategi tim juga menjadi fokus utama persiapan Timnas Indonesia. Mari kita simak lebih dalam berbagai perkembangan terbaru dari dunia sepak bola Indonesia. Indonesia mendapatkan kehormatan dari AFC. Mulai dengan kabar gembira dari Timnas Indonesia, setelah sukses mengalahkan Filipina 2-0 di laga terakhir Grup F, Indonesia jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini prestasi luar biasa yang baru pertama kali diraih sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, menyampaikan selamat kepada 18 tim yang lolos termaksud Indonesia. Atas nama keluarga sepak bola Asia, saya ingin menyampaikan pujian sepenuh hati kepada 18 tim kami yang telah lolos ke babak selanjutnya kualifikasi Asia untuk Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus Piala Asia di Arab Saudi, kata Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Ia memberikan pujian khusus kepada tim-tim yang baru pertama kali mencapai prestasi ini, seperti Palestina, Indonesia, dan Kirgistan. Sheikh Salman mengungkapkan prestasi mereka merupakan bukti upaya luar biasa dari Persatuan Sepak Bola Palestina, Persatuan Sepak Bola Indonesia, dan Federasi Sepak Bola Kirgistan. Presiden AFC mengatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan kualitas dan kinerja luar biasa dari tim-tim Asia yang semakin menggarisbawahi kemajuan yang dicapai federasi dalam beberapa tahun terakhir. Sheikh Salman berharap semua tim meraih kesuksesan terbaik dan mencatat kemajuan yang lebih bersejarah di masa depan. Dari 18 tim yang lolos, Indonesia bersama Irak di Grup F akan melanjutkan perjuangan mereka di babak ketiga. Semoga perjalanan Indonesia ke depan semakin gemilang. Damian Van Dijk berpotensi jadi pemain naturalisasi berikutnya. Damian Van Dijk mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia melalui program naturalisasi. Meskipun sudah beberapa kali berkomunikasi dengan PSSI, belum ada perkembangan signifikan mengenai proses naturalisasinya. Damian yang kini bermain sebagai bek kanan untuk Telstar U21 di Belanda berharap PSSI akan segera melanjutkan proses tersebut. Damian optimis bahwa bergabung dengan Timnas Indonesia akan membantunya menjadi pemain yang lebih baik sekaligus memperkuat permainan Timnas. Kehadiran Damian sebagai bek kanan diharapkan dapat memperkaya opsi pertahanan Timnas Indonesia bersama pemain naturalisasi lainnya seperti Jesus, Justin Hubner, dan Kelvin Verdong. Potensi penambahan pemain berkualitas ini menjadi harapan baru bagi skuad besutan Sinteyong. Kehadirannya di Timnas tentu diharapkan akan membuat skuad Sinteyong semakin solid. Gimana menurut kalian? Jordi Amat dan Hubner absen, Elkan Bagot berpotensi dipanggil STY. Elkan Bagot berpotensi dipanggil kembali oleh Sinteyong, serta Jordi Amat dan Justin Hubner absen karena akumulasi kartu di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Elkan yang sempat absen dalam beberapa laga karena alasan pribadi, kini memiliki kesempatan untuk kembali memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Absennya dua bek andalan tersebut membuka peluang besar bagi Elkan. Selama tidak dipanggil Timnas, Elkan memilih berlibur dan kini pertanyaannya adalah apakah Sinteyong akan luluh dan memanggilnya kembali. Jika Elkan tampil impresif di awal musim bersama klubnya, serta tidak ada ganjalan antara dirinya dan pelatih, besar kemungkinan dia akan dipanggil kembali. Kebutuhan akan pemain bertahan yang kuat menjadi prioritas mengingat tantangan yang semakin besar di babak ketiga. Jadi, kita tunggu saja. Apakah STY akan memberikan kesempatan lagi untuk Elkan? Kevin Dix beri kode siap perkuat Indonesia. Kevin Dix, pemain keturunan Indonesia yang sering tampil di Liga Champions, menunjukkan ketertarikannya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Selain melihat keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Kevin aktif memantau perkembangan Timnas melalui media sosial. Tanda suka pada berbagai unggahan terkait Timnas menunjukkan minatnya yang besar. Salah satu akun TikTok, @mangklangit, merangkum tangkapan layar saat Kevin Dix memberikan tanda suka di postingan tentang Timnas Indonesia.
Meskipun dulu sempat menolak naturalisasi karena alasan keluarga, situasi sekarang memberikan harapan baru bahwa Kevin Dix akan bergabung dengan skuad Garuda. Keputusan akhirnya tetap ada di tangan pelatih Sinteyong. Apakah dia akan menambah kekuatan skuad dengan pemain berpengalaman seperti Kevin? Kita yakin bahwa kehadiran Kevin bisa menjadi tambahan yang signifikan bagi tim. So, apa yang akan terjadi nanti? Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Karena rumput rusak, Tom Haye gagal knee slide berujung lutut luka. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye akhirnya belak-belakan terkait selebrasi knee slide saat melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa lalu. Dalam laga tersebut, Haye yang mencetak gol pembuka dengan melepaskan sepakan melengkung dari luar kotak penalti. Dia kemudian berlari ke tengah lapangan dan berniat melakukan knee slide. Namun apa daya, selebrasi itu gagal dan Haye malah terjungkal. Meskipun demikian, gelandang berusia 28 tahun tersebut tetap melanjutkan selebrasi emosional hingga menangis di atas rumput. Dalam unggahan akun Instagram @GarudaNusantaraOfficial, Justinus Laksana atau yang disapa Coach Justin sempat menanyakan kepada Tom Haye soal selebrasi viralnya saat melawan Filipina. Tom Haye mengatakan bahwa saat dia mencetak gol di klubnya, melakukan knee slide mulus, dan entah kenapa dia ingin melakukan lagi namun sayangnya gagal. Di momen itu, aku rasa ingin melakukan selebrasi yang sama, tapi lapangannya sangat keras. Aku terluka di kedua lututku, ucap Tom Haye yang diikuti gelak tawa keduanya. Mantan gelandang SC Heerenveen tersebut memang tampil memukau dalam 3 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berkat penampilannya yang cemerlang, Tom Haye masuk dalam nominasi pemain bintang versi AFC di matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026. Wajar saja karena dirinya menjadi pahlawan bagi timnas Indonesia. Dalam nominasi ini, Tom Haye bersaing dengan nama-nama hebat seperti penyerang PSG asal Korea Selatan, Lee Kang-in, Martin Boyle dari Australia, Ri Jo-guk dari Korea Utara, Hasan Maltok dari Lebanon, Nur Al-Rawabdeh dari Yordania, Id Al-Rasedi dari Kuwait, dan Sanjib Bista dari Nepal. Ayo voting dan dukung Tom Haye, linknya ada di deskripsi ya. Perjalanan timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 dipenuhi dengan tantangan dan peluang besar. Pencapaian ini mendapatkan apresiasi tinggi dari AFC, menunjukkan bahwa Indonesia mulai diperhitungkan di kancah sepak bola internasional. Selain itu, berbagai potensi pemain naturalisasi seperti Damian Van Dijk dan Kevin Dix, serta kemungkinan kembalinya Elkan Bagot, menambah optimisme akan kekuatan tim ke depannya. Dengan semangat yang terus berkobar, timnas Indonesia berjuang untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia sangatlah penting untuk mengiringi langkah mereka menuju kesuksesan. Mari kita bersama-sama memberikan dukungan terbaik untuk Garuda, berharap mereka semakin terbang tinggi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola dunia. Semoga Garudaku semakin berjaya. Menyala abangku, salam dari Jayadi.